Sekjen PDIP Hasto Kristianto kini berada di tengah badai politik yang menjadi sorotan publik. Penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menciptakan gelombang besar dalam lanskap politik Indonesia. Tuduhan terhadap Hasto mencakup dua perkara besar yang saling terkait, yaitu dugaan suap untuk mendukung Harun Masiku dalam proses pergantian antar waktu, PAW, dan dugaan upaya menghalangi penyidikan kasus tersebut. Penetapan status tersangka ini diambil setelah KPK menggelar ekspose perkara pada 20 Desember 2024, momen yang sekaligus menjadi ujian besar bagi pimpinan baru KPK dalam membuktikan komitmen mereka di bawah pengawasan ketat Presiden Prabowo Subianto dan masyarakat luas. Keputusan ini memicu reaksi beragam dari berbagai kalangan. Banyak masyarakat memuji langkah KPK sebagai upaya nyata untuk memberantas korupsi di kalangan elit politik, menghidupkan kembali harapan akan penegakan hukum yang adil. Namun, tak sedikit pula yang mencurigai adanya motif politik di balik langkah ini, terutama mengingat suhu politik yang tengah memanas. Dalam konteks ini, posisi PDIP sebagai mantan partai penguasa turut menjadi perbincangan utama. Apakah langkah ini adalah awal dari reformasi besar dalam politik Indonesia, atau justru episode lain dari persaingan kekuasaan yang sengit? Kasus dugaan suap ini bermula pada 2020, ketika Harun Masiku berupaya masuk ke DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW. Proses ini seharusnya sederhana, tetapi menjadi rumit karena melibatkan permainan uang untuk memuluskan ambisi Harun. Mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan bersama Agustiani Tio dan Saiful Bahri, terbukti menerima suap senilai lebih dari 600 juta rupiah. Mereka telah dijatuhi hukuman penjara, dengan Wahyu menerima vonis 7 tahun. Namun, cerita ini tidak berhenti di sana. Nama Hasto Kristianto disebut-sebut sebagai dalang yang mengatur strategi dari balik layar. Ia diduga menggunakan pengaruhnya untuk memastikan Harun mendapat kursi yang diinginkan, meskipun mekanisme PAW penuh dengan intrik dan tidak sesuai prosedur. Selain itu, Harun Masiku tokoh sentral dalam kasus ini, hingga kini masih buron, menambah kompleksitas masalah. Keberadaannya yang misterius selama 4 tahun terakhir memicu dugaan bahwa ia dilindungi oleh kekuatan politik besar. Skandal ini mencoreng nama PDIP. Sebagai partai besar yang sering mengklaim diri sebagai pembela rakyat kecil, keterlibatan mereka dalam kasus seperti ini menciptakan kekecewaan besar di masyarakat. Bagi publik, ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kepercayaan yang telah hancur. Bagaimana mungkin partai dengan klaim sebesar itu terjebak dalam skandal yang sedemikian mencemarkan nama baiknya? Tidak hanya terlibat dalam dugaan suap, Hasto juga dituduh berusaha menghalangi proses penyidikan KPK. Sejak awal, kasus ini telah menghadirkan banyak tantangan, terutama karena Harun Masiku, sosok kunci yang berhasil menghilang tanpa jejak. Sosok Harun yang memiliki ciri suara sengau dan logat Hasto Raja, telah menjadi teka-teki selama lebih dari 4 tahun. Banyak pihak percaya bahwa ada tangan-tangan kuat yang melindungi jejaknya, membuat proses pencarian semakin sulit. KPK telah memanggil Hasto beberapa kali, termasuk pada Juni 2024, untuk dimintai keterangan terkait aliran dana dan keterlibatannya dalam kasus ini. Namun, sikap Hasto yang terkesan keras kepala dan enggan bekerja sama, hanya memperkuat kecurigaan publik. Apakah ini upaya melindungi dirinya, atau bagian dari pertahanan sistemik yang lebih besar? Sikap Hasto menimbulkan pertanyaan, apakah ia korban dari permainan politik yang lebih besar, ataukah benar-benar aktor utama dalam skema ini? Untuk menunjukkan keseriusannya, KPK bahkan memperbarui daftar pencarian orang, DPO Harun Masiku, dengan menampilkan 4 foto terbaru. Langkah ini dilakukan untuk mempertegas bahwa pencarian ini bukan sekadar formalitas. Namun, publik tetap meragukan apakah KPK benar-benar serius mengejar Harun, atau hanya memberikan kesan bahwa hukum ditegakkan. Sebagai partai besar yang telah lama mendominasi panggung politik Indonesia, PDIP tidak tinggal diam menghadapi skandal ini. Partai melihat tuduhan terhadap Hasto sebagai bentuk serangan politik yang terencana. Juru bicara PDIP, Chiko Hakim, menyebut penetapan Hasto sebagai tersangka adalah langkah politisasi hukum yang dirancang untuk melemahkan posisi PDIP di tengah persaingan politik yang kian memanas. Chiko dengan tegas menuding adanya upaya sistematis untuk menenggelamkan PDIP yang selama ini menjadi kekuatan dominan dalam pemerintahan. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional PDIP, Roni Talapesi, turut menyampaikan pandangan serupa.
Menurutnya, kasus ini muncul kembali setelah Hasto secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menilai langkah hukum terhadap Hasto bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan respons atas keberanian PDIP dalam menyuarakan isu-isu sensitif yang mengganggu status quo. Ini bukan sekadar kasus hukum. Ini adalah upaya untuk membungkam suara kritis dan menghancurkan kredibilitas partai, ungkap Roni. Namun, narasi ini tidak serta-merta diterima oleh publik. Banyak pihak menilai bahwa pernyataan PDIP adalah bentuk pengalihan isu dari substansi masalah yang sebenarnya. Publik melihat skandal ini sebagai refleksi dari buruknya tata kelola internal partai yang kerap diwarnai oleh berbagai tuduhan korupsi. Kritik semakin meluas, mengingat kasus ini menambah panjang daftar dugaan praktik korupsi yang membayangi PDIP. Bagi masyarakat, retorika pembelaan partai hanya mempertegas kesan bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya diungkap terkait keterlibatan elit PDIP dalam berbagai skandal politik. Kasus ini tidak hanya mencoreng nama Hasto dan PDIP, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan hukum di Indonesia. Skandal ini menyingkap rapuhnya sistem penegakan hukum yang seharusnya menjadi benteng keadilan. Harun Masiku kini menjadi simbol kegagalan besar dalam pencarian buronan negara, menggambarkan bagaimana kekuatan tertentu mampu menghindari hukum selama bertahun-tahun. Publik menyaksikan ini seperti sebuah permainan kucing dan tikus, mempertanyakan apakah sistem hukum benar-benar berpihak pada keadilan atau hanya melayani segelintir elit berkuasa. Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK menjadi pukulan berat bagi PDIP. Partai yang selama ini dikenal solid dalam menghadapi berbagai serangan politik, kini menghadapi ujian integritas terbesar. Dalam kasus ini, retorika keras dan pembelaan vokal tampaknya tidak cukup untuk meredam kritik yang semakin meluas. PDIP kini tidak hanya harus membersihkan nama baiknya, tetapi juga membuktikan kepada publik bahwa mereka masih pantas dipercaya sebagai garda depan perjuangan politik rakyat. Namun, keraguan masyarakat terus meningkat, terutama ketika berbagai tuduhan korupsi sebelumnya belum sepenuhnya terjawab. Mampukah PDIP bangkit dari tekanan ini atau justru semakin terperosok dalam pusaran skandal yang mencemarkan nama baiknya? Kisah Hasto Kristianto dan Harun Masiku menggambarkan sisi gelap politik Indonesia, di mana kekuasaan seringkali lebih diutamakan daripada kebenaran. Kasus ini menjadi cerminan betapa kompleksnya upaya penegakan hukum di tengah pengaruh kekuatan besar yang mampu mengaburkan batas antara kebenaran dan manipulasi. Namun di balik kenyataan suram ini, terselip harapan bahwa kisah ini dapat menjadi momentum perubahan yang lebih baik. Masyarakat semakin lantang menyerukan reformasi dalam sistem politik dan hukum, menuntut transparansi serta akuntabilitas dari semua pihak. Skandal ini juga membuka peluang bagi evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme politik yang selama ini dinilai hanya melayani kepentingan segelintir elit. Langkah KPK terhadap Hasto mungkin akan membuka lebih banyak skandal tersembunyi, menciptakan efek domino yang meruntuhkan tembok perlindungan bagi aktor-aktor korup. Namun ada juga kemungkinan bahwa ini hanya menjadi bab lain dalam drama panjang korupsi yang berulang tanpa solusi. Yang jelas, masyarakat tidak ingin hanya menjadi penonton. Mereka ingin melihat perubahan nyata. Kasus ini akan terus menjadi pengingat bahwa keadilan harus diperjuangkan, meskipun jalan menuju ke sana penuh rintangan dan tantangan.